Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Pradita Al-Faruq. Saya dari kelas 11 C2 dan absen 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan materi mengenai perjalanan bangsa Inggris di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan saya sampaikan, kita harus mengetahui latar belakang dari penjelajahan bangsa Inggris di Indonesia. Nah, pasti kalian semua sudah mengetahui latar belakang dari bangsa Eropa datang ke Indonesia, yaitu dipengaruhi oleh semangat 3G atau kepanjangannya yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold adalah kekayaan, Glory kejayaan, dan Gospel adalah penyebaran agama. Nah, hal itu juga sama halnya dengan faktor yang memengaruhi penjelajahan bangsa Inggris untuk datang ke Indonesia. Selain faktor 3G, faktor lain yang mendorong penjelajahan samudra adalah jatuhnya Konstantinopel, penemuan teknologi baru seperti kompas dan kapal, serta tulisan-tulisan yang menggambarkan kekayaan di dunia timur. Selain itu, latar belakang kedatangan Inggris ke Indonesia pada abad ke-16 dan 17 dipicu oleh beberapa faktor terutama kebutuhan akan rempah-rempah dan keinginan untuk mengamankan jalur perdagangan yang strategis. Nah, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Setelah Portugis berhasil sampai di Maluku dan mengamankan hubungan dagang dengan penduduk setempat, perdagangan rempah-rempah pun semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon, ibu kota Portugis, berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Meski Inggris dapat memperoleh rempah di Lisabon dengan sangat mudah dan relatif murah, hal ini tidak menyurutkan niatnya untuk berlayar juga ke Indonesia. Seperti bangsa Eropa lainnya, tujuan kedatangan bangsa Inggris tentunya untuk mencari negeri penghasil rempah-rempah di Indonesia. Lantas bagaimana sih awal masuknya bangsa Inggris ke Indonesia? Jadi, keberhasilan Spanyol ini yang menjadi salah satu faktor juga ya yang membuat Inggris ingin datang ke Indonesia. Ekspedisi penjelajahan samudra yang pertama pun diberangkatkan pada 1577 Masehi yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol, rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada 1579 Masehi. Jadi selang waktunya itu 2 tahun dari pemberangkatan pertama ya. Tidak hanya itu, armada Francis Drake dan Thomas Cavendish memborong rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Menyusul keberhasilan pertamanya, Inggris kembali melakukan penjelajahan samudra, tetapi dengan mengikuti rute bangsa Portugis. Nah, berikut ini saya jelaskan singkat mengenai rute pelayaran oleh Francis Drake. Berikut rinciannya. Yang pertama, pelayaran dimulai dari Plymouth, Inggris, lalu Drake berlayar melintasi Samudra Atlantik menuju Amerika Selatan. Kapal Drake kemudian berlayar di sepanjang pantai timur Amerika Selatan, lalu memasuki Selat Magellan, jalur laut di antara Amerika Selatan dan Antartika. Lalu Drake memasuki Samudra Pasifik dan berlayar menuju utara, lalu Drake singgah di Filipina dan berlayar ke Kepulauan Maluku di Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dari Indonesia, Drake berlayar melintasi Samudra Hindia, lalu singgah di Tanjung Harapan, Afrika Selatan sebelum kembali ke Inggris. Lalu pelayaran berakhir dan selesai ketika Drake kembali lagi ke Plymouth, Inggris. Lalu berikutnya untuk pelayaran Thomas Cavendish. Untuk Thomas Cavendish sebenarnya kurang lebih sama dengan Francis Drake ya. Untuk yang pertama dimulai dari pelabuhan Plymouth, Inggris, menuju pantai timur Amerika Selatan di Samudra Atlantik, lalu Selat Magellan, melintasi selat dan Samudra Pasifik, berlayar menuju ke Filipina, lalu di Filipina singgah di Kepulauan Masava, lalu Kepulauan Ternate, Pulau Jawa, dan di Samudra Hindia untuk kembali ke Inggris. Nah, untuk memperdalam dari masing-masing pemimpin ekspedisi Inggris, berikut kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama adalah Sir Francis Drake. Sir Francis Drake merupakan pemimpin
armada kapal Inggris pertama yang tiba di Indonesia. Francis Drake berhasil mengarungi Samudra Pasifik, Filipina, dan membeli rempah-rempah di Kepulauan Maluku, tepatnya di Ternate, untuk dibawa kembali ke Inggris pada tahun 1579 Masehi. Dari Indonesia, Francis Drake mengarahkan kapalnya menuju barat melalui Tanjung Harapan dan sampai kembali di Inggris pada pertengahan 1580-an. Jadi selang 1 tahun ya setelah dia kembali ke Inggris itu. Nah, pada umumnya banyak pribumi yang mungkin merasa takut terhadap kedatangan Drake dan kapal-kapalnya karena seringkali bajak laut Eropa itu melakukan penjarahan dan penyerangan. Mereka mungkin juga merasa bingung atau tidak mengerti maksud dan tujuan Drake di wilayah mereka. Di beberapa kasus, masyarakat setempat dapat menjalin hubungan dengan baik bersama Drake dan mendapatkan manfaat dari perdagangan dengan orang Eropa. Berikutnya adalah Thomas Cavendish. Thomas Cavendish adalah pemimpin kedua penjelajahan Inggris yang berhasil datang ke Indonesia. Thomas bersama armadanya tiba di Pulau Guam pada awal tahun 1588. Jadi ini ada kesalahan penulisan ya, bukan 1988 tapi 1588. Nah, dari Sir Francis Drake tadi itu jaraknya sekitar 8 tahun ya setelah Sir Francis Drake sampai ke Inggris, lalu 8 tahun kemudian Thomas ini melanjutkan ekspedisi kedua Inggris gitu. Lalu di sana ia melakukan barter air dan kayu dengan penduduk sekitar. Selanjutnya mereka menuju Filipina dan pulau sekitarnya guna mengumpulkan informasi terkait pantai Cina dan Jepang dengan tujuan mempermudah pelayaran lainnya kelak. Setelah itu, Thomas melanjutkan perjalanannya dan melakukan penyerangan terhadap Arvelo, yaitu pemukiman Spanyol di Iloilo, Filipina. Dan Cavendish pun menemukan Indonesia, lalu melakukan penjarahan rempah-rempah di Indonesia. Kemudian di tahun 1588, Cavendish berhasil kembali ke negara asalnya. Jadi pelayaran Thomas Cavendish ini cenderung lebih cepat ya, karena memang seiring berjalannya waktu kan informasi itu semakin lengkap gitu. Jadi dia juga tinggal ngikutin rute yang udah dibuat sama Sir Thomas gitu, nggak banyak berubah, makanya lebih cepat. Lalu reaksi pribumi terhadap kedatangan Thomas Cavendish ke Nusantara pada abad ke-16 dapat menimbulkan ketegangan atau konflik dengan suku-suku pribumi setempat. Ini bisa disebabkan oleh persaingan untuk sumber daya, upaya disebut penjajahan atau pertikaian budaya dan bahasa. Untuk kedua pelaut ini berperan penting dalam memperkuat posisi Inggris sebagai kekuatan maritim di dunia. Pelayaran mereka tidak hanya membuka jalur perdagangan dan pelayaran global, tetapi juga merupakan bagian dari strategi geopolitik Inggris untuk menyaingi dominasi Spanyol dan Portugis. Selain itu, keberhasilan mereka menjadi simbol kejayaan Inggris di era penjelajahan samudra. Nah, itu tadi materi singkat mengenai rute perjalanan Inggris ke Indonesia yang dipimpin oleh Sir Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dan itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Saya tentunya memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan informasi atau pengetikan yang kurang berkenan. Untuk teman-teman yang telah menonton hingga habis, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.